Hidayat juga mengingatkan agar mekanisme distribusi kuota haji tidak mengulang persoalan sebelumnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan dasar hukum wacana war tiket haji yang disampaikan Kementerian Haji dan Umroh. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian regulasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Hidayat juga mengingatkan agar mekanisme distribusi kuota haji tidak mengulang persoalan sebelumnya, termasuk dugaan korupsi kuota haji tambahan pada periode 2023 hingga 2024. Menurut Hidayat, tata kelola penyelenggaraan haji harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Karena kalau yang kita baca dari pernyataan Wamen Haj, baik yang secara lisan maupun tertulis, yang saya dikirimi tulisannya, itu beliau menyampaikan bahwa war ticket itu nanti tidak mengganggu antrean yang sudah ada. Itu akan diberlakukan kepada penambahan kuota haji yang didapatkan oleh Kemenhaj. Nah, pertanyaannya, apakah serta-merta demikian? Karena undang-undang kita sudah mengatur secara rinci, bila terjadi penambahan kuota, itu ada aturannya. Dan aturan itu dengan amat sangat jelas disebutkan dalam undang-undang tentang haji dan umroh. Inilah yang kemarin menjadi kasus dengan Pak Menteri pada periode kemarin. Gara-gara aturan yang ada tentang pembagian kuota 92%, 8% tidak terlaksana, jadilah kasus. Selanjutnya pemirsa, di tengah tekanan global, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengklaim telah mengantisipasi berbagai risiko agar iklim investasi tetap kondusif. Adapun salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas basis mitra investasi dan memperkuat stabilitas domestik agar Indonesia tetap menarik perhatian investor. Rosan juga mengungkapkan dukungan investor global terhadap Indonesia masih cukup kuat. Hal itu tercermin dalam kunjungannya ke Tiongkok, termasuk saat bertemu otoritas seperti Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional. Dalam pertemuan tersebut, ia melihat masih adanya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pemerintah kini terus berupaya menekan berbagai faktor agar target investasi tahunan dapat tercapai secara optimal. Di sisi regulasi, pemerintah juga mempercepat reformasi sistem perizinan usaha melalui penguatan online single submission. Meski sebelumnya sempat menghadapi kendala dalam integrasi dengan 18 kementerian dan lembaga, pemerintah telah menyetujui pengembangan sistem baru yang dinilai lebih canggih. Sistem tersebut nantinya akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mengurangi kebutuhan tatap muka dalam proses perizinan. Walaupun memang di tengah tantangan ini, mungkin saya agak langsung lompat sedikit, memang walaupun di tengah tantangan meningkatnya geopolitik maupun geoekonomi akhir-akhir ini, tetapi justru kita melihat bahwa ini kesempatan juga selalu terbuka dan ada, karena Indonesia adalah negara yang diterima oleh semua negara karena sesuai dengan kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment, sehingga keberadaan kita bisa lihat dari Bapak Presiden dalam kunjungannya ke berbagai negara, baik negara ke Amerika Serikat, ke negara-negara Barat maupun ke negara China dan juga Rusia dan yang lainnya, justru diterima secara terbuka. Pemirsa, Indonesia secara resmi telah mengamankan pasokan minyak dan LPG dari Rusia. Upaya ini sebagai bagian untuk memperkuat ketahanan energi nasional yang merupakan pertemuan strategis dan produktif antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemerintah Indonesia mengamankan kesepakatan pasokan minyak mentah dan liquefied petroleum gas atau LPG dari Rusia. Kepastian tersebut diperoleh usai pertemuan bilateral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia Sergei Tefilev di kantor Kementerian Energi Moskow, Rusia.
Pertemuan ini sekaligus merupakan tindak lanjut dari pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Dalam forum tersebut, kedua pihak membahas peluang konkret kerjasama energi yang dapat segera ditindaklanjuti, terutama kepastian pasokan minyak mentah dan LPG. Rusia sendiri menyatakan kesiapan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia, salah satunya dengan suplai minyak dan gas bumi serta penyimpanan atau storage. Hari ini saya baru selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Dan alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG. Bahlil menambahkan kerjasama sektor energi Indonesia dan Rusia tersebut melalui skema antar pemerintah atau government to government maupun business to business yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional khususnya untuk minyak mentah dan LPG di Indonesia. Dari Jakarta, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan pembicaraan lanjutan yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Iran dapat berlangsung pada pekan ini. Trump menyatakan hal tersebut usai gagalnya upaya perdamaian melalui perundingan yang digelar pada pekan lalu. Kegagalan kesepakatan pengakhiran perang dalam perundingan yang digelar di Pakistan pada pekan lalu telah mendorong Amerika Serikat untuk memblokade pelabuhan laut di Iran. Pernyataan Trump juga mengemuka usai militer Amerika Serikat mengklaim tak ada kapal yang melewati blokade Amerika Serikat yang diberlakukan di kawasan pelabuhan dan perairan Iran. Meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz telah menimbulkan keraguan atas prospek gencatan senjata selama 2 pekan yang akan berakhir pada minggu depan. Pemerintah Iran merilis estimasi awal kerugian ekonomi akibat serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari lalu. Total kerugian diprediksi mencapai 270 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.600 triliun rupiah yang mencakup kerusakan fisik bangunan hingga hilangnya pendapatan anggaran negara. Pemerintah Iran merilis estimasi awal kerugian ekonomi akibat serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari lalu. Juru bicara pemerintah Iran, Fatimeh Mohajirani, mengungkapkan bahwa estimasi awal kerugian ekonomi Teheran telah mencapai 270 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 4.600 triliun rupiah. Angka ini disebut masih bersifat kasar dan merupakan penilaian tahap awal dari dampak serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Saat ini tim ekonomi pemerintah tengah melakukan penilaian dalam beberapa tahap untuk menentukan angka kerugian yang lebih akurat. Tahap pertama difokuskan pada penilaian kerusakan fisik pada infrastruktur dan bangunan. Sementara tahap kedua melibatkan perhitungan kerugian akibat hilangnya pendapatan, anggaran serta dampak penutupan fasilitas industri di seluruh negeri. Masalah ganti rugi atas kerusakan ini dilaporkan menjadi salah satu topik krusial yang dibahas dalam meja diplomasi pekan lalu. Meski tuntutan ganti rugi telah disampaikan, pembicaraan yang digelar di Pakistan pekan lalu dikabarkan gagal mencapai kesepakatan permanen. Hingga saat ini, kedua belah pihak masih berada dalam masa gencatan senjata selama 2 minggu yang penuh ketidakpastian. Tanpa adanya kesepakatan kompensasi dan penghentian permusuhan secara resmi, pemulihan ekonomi di kawasan tersebut diprediksi akan memakan waktu bertahun-tahun dan terus membayangi stabilitas pasar energi global pada sepanjang 2026. Berbagai sumber, IDX Channel.